Hello, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang narrative text. Masih bersama saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya pengertian dari narrative text. Narrative text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Selanjutnya kita harus tahu berbagai jenis teks naratif yang biasanya berupa cerita imajinasi atau fiktif atau tidak nyata. Pertama ada dongeng yang kita biasa menyebutnya fairy tale, dan kemudian ada cerita rakyat atau biasa disebut dengan folk tale atau mitos, myth, dan fable, dan legenda atau biasa disebut legend dalam bahasa Inggris. Kelima jenis teks naratif tersebut mungkin sudah tidak asing lagi, karena dalam bahasa Indonesia pun kita juga belajar tentang dongeng, cerita rakyat, mitos, fabel, dan juga legenda. Dalam belajar narrative text, kita harus tahu tujuan atau the purpose of narrative text. Social function or purpose of the narrative text is to amuse or entertain the readers with a story. Jadi tujuan utama dari narrative text itu adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. And we often find in a question, what is the purpose of the text above? Nah, ini jawabannya sudah pasti ya. Kalau untuk narrative text, jawabannya sudah tentu yang di atas itu. To amuse or entertain the readers. Next, struktur penulisan atau generic structure dari narrative text terdiri dari 4 hal penting berikut ini. Yang pertama itu ada orientation, di situ ada pengenalan tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Biasanya untuk narrative text diawali dengan once upon a time, long time ago, and the others. Kemudian ada complication atau masalah atau konflik yang dihadapi. Selanjutnya pasti ada resolution atau penyelesaian, dan yang terakhir ini optional, ada reorientation, adalah bagian penutup dari sebuah cerita. Ciri kebahasaan atau language grammatical feature narrative text diantaranya yaitu pasti menggunakan past tense, kata kerja bentuk lampau seperti they live in a village, he was a poor farmer, dan sebagainya. Kemudian biasanya selalu pakai action verb, kata kerja aktif when, walk, sang, slept, drove, and the others. Next, time connector atau conjunctionnya seperti then, soon, before, after. Kemudian biasanya menggunakan direct speech ya, karena berupa cerita. You should go now, said Laras. Kemudian biasanya juga menggunakan indirect speech, adjective, and adverb. Please pay attention for the example of narrative text below. Di bawah ada sebuah contoh teks naratif. Tolong perhatikan baik-baik agar mudah memahami dan mengerti. Kita akan mulai membaca The Story of Tobalik. Nah, kita akan melihat generic strukturnya bagaimana. Yang di paragraf awal itu ada orientation. Orientation itu adalah tempat penokohan dan kapan waktunya cerita itu terjadi. Siapa tokohnya? Di situ tokohnya adalah seorang petani yang juga suka memancing. Kemudian di situ ada 2 masalah. Masalah pertama ada di paragraf kedua. Nah, ketika petani tersebut ingin menikahi seekor ikan mas yang telah berubah menjadi wanita cantik dengan perjanjian. Nah, masalah kedua yaitu beberapa tahun kemudian ketika anak perempuan mereka sudah besar, nah, anak perempuan mereka membuat ayahnya marah sehingga ayahnya mengatakan bahwa you damn doctor of a fish. Nah, itu ya, dasar anak ikan, itu maksudnya. Terus kemudian anak tersebut
lari dan berteriak dan bertanya kepada ibunya, kemudian menangis. Dia sangat sedih karena suaminya telah mengingkari janji. Terus di paragraf terakhir itu ada resolution. Nah, apa itu resolution? Yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya adalah ketika si ikan mas tadi atau istrinya tadi berdoa, kemudian terjadi gempa yang sangat hebat dan diikuti non-stop pouring rain. Nah, hujan yang tiada henti-hentinya. The whole area got flooded and became Toba Lake. Nah, itu yang terakhir adalah daerah tersebut kemudian banjir dan menjadi Danau Toba. Yang terakhir ada she turned into a fish again and the man became the island of Samosir. Dia berubah menjadi seekor ikan lagi dan laki-laki atau petani tadi menjadi Pulau Samos. That's all about the story of Toba Lake. Demikian tadi adalah cerita mengenai Danau Toba. Jadi untuk kalian yang sedang belajar naratif teks, perbanyak baca cerita dalam bentuk bahasa Indonesia, dalam bentuk bahasa Inggris, dan bahasa apapun. Karena biasanya soal yang muncul di dalam ujian itu bukan hanya cerita yang dari Indonesia. Bisa jadi cerita itu berasal dari Arab, Inggris, atau Rusia, dan negara-negara lain di belahan bumi ini. Satu lagi ya, tips kenapa kita harus belajar membaca banyak cerita, karena biasanya kalau kita sudah tahu ceritanya dalam bentuk bahasa Indonesia, nanti kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan soal-soal dalam ujian itu. Kalau kita belum tahu ceritanya, biasanya itu akan kesulitan karena mungkin ya ada beberapa vocabulary yang kita belum tahu artinya. Jadi membaca itu memudahkan kita untuk menyelesaikan banyak soal. Okay, that's all our learning today. Thanks for your attention and forgive me for all my mistakes. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dan berkarya. Yes.